أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita dapat ketemu, melanjutkan kembali kajian kita, kajian pendalaman tajwid dengan kitab pegangan kita Hilyatul Tilawah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada malam ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca rujukan kitab Hilyatul Tilawah, rujukan yang ke-46 sampai dengan yang ke-50, 46, 47, 48, 49, 50. Kemudian kita lanjutkan kajiannya yang di depan, kajian yang mulai awal, yaitu kajian kita melanjutkan tentang raum dan ismam di halaman 315 sampai dengan 319. Hukum hak dhamir. Nah, hak dhamir itu kenapa? Jadi ada hukumnya dibicarakan belain. Kenapa? Apa bedanya dengan huruf yang lain? Nah, kenapa jadi ada dibikin pembahasan yang berbeda? Nah, mungkin itu perlu juga. Kenapa? Jadi ini ada mazhab yang kadang membolehkan, ada yang membolehkan, ada mazhab yang pertengahan membolehkan jika keadaan begini, kada boleh jika begini. Kenapa? Ya bedanya apa? Yuk hak dhamir itu dengan huruf yang lainnya, ya kan? Dengan kayak nasta'in, apa bedanya? Kemudian beda antara ikhtilas dan raum, apa bedanya? Bila kita bicarakan bedanya itu kan tentu ada samanya, kan? Lalu perlu dicari bedanya supaya kita mau membedakan upin dan ipin. Sama ada kelihatannya. Secara kita kasat mata banyak samanya. Ternyata apa bedanya? Ada bedanya ya. Kayak itu juga ini, di mana samanya, apa bedanya. Kemudian 2 halaman lagi kita lanjutkan tatbiqat. Tatbiqat ini penerapannya, implementasinya tatbiqat, 2 halaman. Sebelum kita mengkaji kajian kita ini, mari kita dulu baca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama kita, masyayikh, perguruan kita, ayah, ibu kita, kakek, nenek, semua keluarga kita. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah kabulkan segala hajat kita, Allah wujudkan cita-cita kita, Allah mudahkan untuk menuntunkan hafalannya, kemudian lanjut lagi menguatkan hafalannya, dan juga Allah mudahkan untuk lebih lagi memahami ayat-ayat yang dihafalkan itu tadi, sehingga kita betul-betul dapat menjadikannya hudan, betul-betul kita dapat menjadikannya petunjuk bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Allah mudahkan kita untuk memahami apa-apa yang kita kaji dalam ta'lim kita, dan mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah kumpulkan kita sebagaimana Allah kumpulkan kita malam ini di tempat ini, Allah kumpulkan kita juga kelak di dalam syurganya bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan semua siapapun yang kita cintai. Untuk niat ini dan untuk semua niat-niat yang baik, untuk semua yang diniatkan oleh pendahulu kita yang soleh. Al-Fatihah. Rujukan yang ke-46 mulai dari Al-Akh Awliya Rahman 5 kehiganya, 46, 47, 48, 49, 50. Ya, silakan bacakan judul kitabnya. 46 halaman 411, rujukan yang ke-46. Apa judul kitabnya itu? Kalau kau dengan muallif kitabnya siapa itu? Ya. Tafadhal, silakan. Iya, Masya Allah. Ya.
Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Al-Qurtubi lah. Coba kalian lihat siapa kandalnya kitab ini. Kita bagi yang belum pernah melihat kitab ini, kalau cari fotonya Imam Qurtubi mungkin kada ketemu ya kan, lukisannya pun wallahu alam kada pernah melihat, lagi ada yang jualan misalnya. Tapi coba kita lihat kitab olahan beliau lah. Kayak semalam ada ditanyakan Miftah Yua misalnya, tanya tentang kitab yang mengomongkan tentang Al-Asmaul Husna. Itu karangan beliau ini juga, Imam Qurtubi ini tadi lah. Ya, lanjut 47. Jurnadi. Ibrahim bin Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Umawi Al-Ishbili. Ya, Al-Jami' lima yahtaju ilaihi min rasmil mushaf. Karangan Ibrahim bin Muhammad bin Abdurrahman bin Wathiq Al-Umawi Al-Ishbili, tahqiq Dr. Ghanim Qaduri Al-Hamad. Berarti ini bicara tentang rasmul mushaf lah. Ini karena kelompok yang membicarakannya itu ada juga, dan itu lumayan panjang kajiannya di Hilyatul Tilawah ini lah. Dan itu semalam kelompoknya lumayan banyak. Siapa semalam yang terbuat dalam kelompok itu kayaknya ini kededaan orangnya ini nih. Kayaknya bukan yang masih di kampung nih lah. Siapa yang Mutakin, siapa lagi misalnya Kanzul Gina, kededa kelihatan lagi lah. Iyalah. Ada ya lah. Tapi jauh jawaban lagi karena kita ingatkan bila udah agak-agak dekat kelompoknya itu tadi. Ya, 48. Silakan. Jamalul Kubra wa Kamalul Iqra ya bil Hasan Ali bin Muhammad bin Abdul Samad As-Saqawi tahqiq Dr. Ali Husain Al-Walwal. Ya. Tab'ah cetakan yang pertama tahun 1408 Hijriah bertepatan dengan tahun 1987 Miladiyah. As-Sakhawi ini beliau ngajinya dengan Imam Syatibi. Al-Imam As-Sakhawi muridnya Imam Syatibi. Ya, lanjut 49. Al-Jam'u itu baca Al-Jam'u. Al-Jam'u As-Sufi Al-Awwal bil Quran. Iya. As-Sa'id Darul Ma'arif di Masar. Dal titik itu lambang apa yuk? Dal titik. Nah, doktor lah, titel untuk yang S3 ya. Lain yang kayak di komik, lain lah D titik 50. Aulia Ghazali. Al-Ma'rufah di Syafiyah di Abi Muhammad Qasim bin Firu Syafili di Tahqiq Ali Muhammad Dawda Mustafa Al-Khalibi wa Auladihi di Mesir. Iya, di Mesir tuh Mesir lah. Ini Hirzul Amani ini namanya, padahal cuma orang banyak menyebutnya Manzumah Syatibiyah. Nah, jadi namanya ada padahal cuma kadang itu kita kan punya nama bekennya ya kayak artis pun mungkin yang kita lihat namanya di TV atau namanya siapa itu bukan nama aslinya. Nah, coba kalian cari contoh aja siapa pemain-pemain film atau mungkin artis IG, iya kada nama IG-nya itu dengan nama aslinya beda mungkin ya kan. Kayak itu juga ini dalam kitab-kitab pun itu kadang terjadi juga. Namanya adalah Hirzul Amani wa Wajhut Tahani karangan Imam Syatibi, tapi karena yang bikin ini Imam Asy-Syatibi lalu lebih dikenal dengan Manzumah Syatibiyah. Syatibiyah padahal namanya adalah Hirzul Amani. Nah, Hirzul Amani ini pegangan pokok, salah satu pegangan pokok dan paling diutamakan bagi yang ingin mengaji ilmu qiraat yang 7 itu tadi lah. Pokoknya bila ada yang bikin kitab terkait dengan qiraat itu pasti salah kalau bertentangan dengan Hirzul Amani ini tadi. Nah, gitulah. Itu pegangan pokoknya.
pengetahuan itu tidak berubah-ubah, cuma hanya cara menyampaikan atau mendetailkan penguraiannya aja yang beda-beda. Pengetahuannya itu tetap itu aja, ya. Kayak kita mengetahui misalnya 5 kali 5 25, caranya beda-beda tapi tetap pengetahuannya itu, ya kan. 8 kali 8, ada yang mengetahuinya dengan hafalan, ya kan, dengan penghafal kalian, tapi ada dengan yang menggunakan tangan. 8 60, hitam yang terlipatnya 60, ininya 4. 8 kali 8 64, ya kan. Pengetahuannya kayak itu aja. Cuma caranya yang menyampaikan yang beda-beda. Pernah lah tahu yang kayak itu. 8 kali 7 6 7 8 kali 7 6 7. Oh berarti ini yang terlipatnya 50. Ininya 3 kali 2 6 56 8 7 8 kali 7 56, ya ada. Caranya beda-beda, pengetahuannya itu tetap itu aja. Ketika ada yang memadahkan 8 kali 7 itu 70, pasti salah. Nah, ketika ada yang mengajarkan qiraat, pengetahuannya itu aja, cara menyampaikannya beda-beda. Tapi ketika ujungnya itu beda dengan hirzul amani, pasti salah. Kayak itulah, dapat dipahami, ya. Kita kembali ke kajian yang di depan. Kepada kelompok penyaji, silahkan untuk memberikan kajiannya malam ini sebanyak 5 halaman. Jika kawan-kawan ada yang mau ditanyakan, silahkan, baik di tengah-tengah kajian, terbayang ada yang mau ditanyakan, catat dulu lah. Ataupun bah tuntung kena hanya ada yang mau ditanyakan, pertanyaan kena dibuka. Kalau ada yang mau ditanyakan, jadi catat aja dulu, ya kan. Bawalah pulpen, atau kalau memang ada yang mau dicatat ditanyakan, kadang bawa pulpen, pakai HP, pakai stumat untuk mencatat yang mau ditanyakan, kayaknya gak diingat lagi. Nah, kelompok ini insyaallah 2 kali maju lagi lah, 2 kali maju lagi. Kemudian bab berikutnya insyaallah yang tentang kaidah iltiqa'us sakinain, kaidah ketemunya 2 yang mati, itu insyaallah kena Ustaz Rahmat yang nyampaikan 2 halaman itu lah. Kelompok berikutnya ini yang belum ada, kelompoknya hilangan, manusianya hilangan, karena dipikirkan siapa yang majunya, mbahnya itulah. Ya, kepada kelompok penyaji silakan untuk memberikan kajiannya pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum hak dhamir. Yuqafu 'alaiha bisukunil mahad wa ikhtulifa fi jawazir raumi wal ishmami 'ala thalathati madzahib. Bolehnya berhenti pada hak dhamir dengan sukun mahad. Namun ada perbedaan, bolehnya berhenti pada raum dan ishmam pada 3 pendapat. Jadi pada hal dhamir itu boleh berhenti pada sukun dengan sukun mahad, akan tapi ada perbedaan pendapat, bolehnya berhenti pada raum dan ismam. Pendapatnya ini ada 3 pendapat. Awalan, madhabul man' wa fihi man'ur raumi wal ismami mutlaqan wa yuqafu 'alaiha bisukunil mahad faqat. Pendapat yang pertama yaitu pendapat yang melarang. Maksudnya melarang berhentinya pada raum dan ismam berhentinya pada hak dhamir dengan dhamir. Nah gitulah, pada hak dhamir dengan berhentinya pada hak dhamir dengan raum dan ismam secara mutlak. Namun boleh berhenti pada hak dhamir dengan sukun mahad saja. Kemudian itu yang pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, tsaniyan, madhabul jawaz wa fihi yajuzur raumu wal ismamu mutlaqan taba'an li harkatil ha'u waslan. Pendapat yang kedua yaitu pendapat yang membolehkan, bolehnya berhenti, bolehnya hadomir bolehnya berhenti pada hadomir dengan raum dan ismam secara mutlak sesuai mengikuti harokat ha yang wasal atau hal bersambung. Kemudian pendapat yang ketiga, salisan, madhabul tafsil, yaitu pendapat yang merinci, wa huwa a'dalul madzahibi 'indal imami Ibnul Jazari wa hasiluhu man'ur raumi wal ismami fi arba'i suwarin
wa jawazu huma fima adaha. Pendapat yang berinci ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Itu kalau yang pertamanya itu kan isim tafdil, a'dal, af'al kan diikuti dengan jamak, itu terjemahkannya paling lah, tambahi paling gitu. Ajmalu kan misalnya jamil, isim tafdilnya kan ajmal, diikuti dengan jamak misalnya ajmalut tulab, maka pelajar yang paling ganteng, paling. Nah itulah, ingati kaidahnya isim tafdil kan a'dal diikuti dengan jamak madhab, jamaknya madzahib, a'dalul madzahib, maka terjemahnya diawali dengan paling, bukan lebih lagi lah. Lebih itu lah kalau setelahnya itu min, nah a'dalu min, kalau itu lebih adil, ajmalu min, lebih indah, lebih ganteng. Tapi kalau setelahnya itu tidak ada kata min dan setelahnya itu jamak, terjemahnya bukan lebih lagi tapi paling. Nah paling, nah itu mazhab yang pendapat yang paling. Nah itu palingnya itu ya pendapat yang paling adil atau paling pas, yaitu pendapat dari Imam Ibnul Jazari, yang hasil atau kesimpulannya melarang raum dan ismam pada 4 keadaan dan membolehkannya raum dan ismam itu pada selainnya. Coba kita ulang dulu, mungkin ada yang ingat atau kada. Sukun mahat itu kayak apa, raum itu kayak apa, ismam kayak apa. Ulang dikit aja, ulang cepat. Kayak apa? Sukun mahat. Nah, sukun mahat kayak apa? Ismam, raum. Misal pada kata nasta'in. Misal kalaunya sukun mahat itu disukunkan, misalnya kayak ini. Nasta'in itu sukun mahat. Kemudian raum itu sepertiga, misalnya kayak ini, nasta'inu, kada dibaca benyaring, cuman dipelankan sedikit, nasta'inu itu raum. Kemudian pada ismam diwakafkan dulu, habis itu hanya mulutnya dimonyongkan. Contohnya kayak ini, nasta'inu, ada bersuara ujungnya, nasta'in. Nah, itu iya. ismam. Ismam hanya berlaku pada dhammah. Nah, ismam hanya ada pada dhammah. Jadi kada mau kalau fathah kada ada ihdinas siratal mustaqim. Kada ada ya kan? Ismam hanya ada pada dhammah. Adapun sebutannya tadi raum adanya pada Fathah. Ada fathah, ada raum. Kasrah dan dhammah. Nah, jadi tidak ada juga pada fathah lah. Kenapa kada ada? Karena memang tidak ada ditalakikan ulama kita min jilin ila jilin, dari waktu ke waktu memang kada ada talaki raum pada keadaan fathah, itulah. Jadi udah ingat ya lah, bagi yang mungkin agak lupa apa itu sukun mahat, apa itu raum, apa itu ismam. Lanjut, halatul man'i. Halatul man'i, hal-hal yang dilarang. Yang pertama, idza subiqat bikasrin, apabila didahului oleh kasrah. Contohnya bi amrih dan ahli. Itu kan kalaunya pada bi amrih dan ahli itu kada diperbolehkan raum dan ismam. Kalau ismam kan nyata kada boleh ya kan, ismam hanya ada pada sukun ya kan. Ya, lanjut. Kemudian yang kedua, idza subiqat bi ya'in sakinah, apabila didahului oleh ya yang sukun. Contohnya ardi'i dan ilai, kada berlaku pada raum dan ismam, hanya berlaku pada sukun mahat saja. Kemudian contoh yang ketiga, idza subiqat bidham, apabila didahului dengan dhammah. Contohnya pada kata yarfa'u, itu tidak berlaku raum dan ismam, hanya berlaku sukun mahat saja. Kemudian hal yang tidak diperbolehkan selanjutnya, yang keempat, idza subiqat biwawu sakinah, biwawin sakinah, apabila didahului oleh waw yang sukun. Contohnya pada kata fa'alu dan waliyardau.
pada dua kata itu tidak berlaku raum dan ismam, hanya berlaku sukun mahad. Kemudian halatul jawaz, hal-hal yang diperbolehkan. Maksudnya perbolehkan raum dan ismam dan juga sukun mahad. Yang pertama, idza subiqat bi fathi, apabila didahului oleh fathah. Contohnya pada kata natakhidah, itu misalnya itu pada sukun mahad. Kemudian jika pada ar-raum natakhidahu, sedikit aja keluar anginnya kada tapi nyaring. Kemudian pada ismam natakhidahu, Jangan berbunyi. natakhidah Dah langsung cepat kan kayak kita. natakhidah. Nah, ya gitu. Kemudian hal-hal yang perbolehkan yang kedua, idza subiqat bi alfi, Bi alif. Bi Kalau alif. bi alf 1000 ya, bi alifin Bi dengan alif. alif. apabila didahului oleh alif. Contohnya ijtabah, itu pada sukun mahad. Kemudian pada raum ijtabahu, sedikit aja keluar anginnya. Kemudian pada ismam diwakafkan, hanya dimonyongkan mulutnya. Ijtabah. Iya. Kemudian selanjutnya hal-hal yang diperbolehkan. Yang ketiga, idza subiqat bisa kinin sahih, apabila didahului oleh sukun yang sahih. Maksudnya Hurufnya emang dasar hurufnya sukun, bukan huruf illah yang 3, yaitu alif, waw, dan ya. Contohnya pada kata min dan anhu. Misalnya sukun mahad pada kata min. Kemudian pada raum minhu, sedikit aja. Kemudian pada ismam min. Mati dulu Min. ya. Ya. Dan pada kata anhu, misalnya sukun mahad an, pada raum anhu. Kemudian pada ismam an. Iya, insyaallah. Jadi yang paling banyak dipakai yang mana, yuk? Di antara 3 itu? Nah, sukun mahad ya kan. Yang lain nih kan kita ceritakan semalam ya kan. Zaman paling awal adalah yang membaca zaman dialog paling awal yang membaca dengan harokat yang lengkap, diikuti dengan yang membaca dengan menghilangkan sebagian harokatnya, diikuti dengan yang mematikan tapi tetap ada mulutnya, diikuti yang memang betul-betul sukun mahad. Yang paling banyak dipakai zaman Nabi adalah yang sukun mahad ini tadi, makanya banyak yang membaca dengan itu juga. Yang membaca dengan harokat lengkap tuh udah hilang, ya kan, kada ada lagi. Bahkan pada zaman Nabi pun udah kada ada lagi, tapi ceritanya masih ada, cuma kada dipakai dalam dialog. Yang memakai dengan harokat yang dihilangkan, yang memakai dengan mati tapi mulutnya tetap ada, tetap digerakkan dengan dombahnya itu ada, tapi jumlah kabilah yang memakainya itu dikit. Nah itulah makanya kita pun bahkan di zaman kita pun hampir kada menemui lagi, ya kan, kecuali hanya dalam kajian aja lagi yang membaca dengan itu tadi. Ijtabahu wa hadah adalah yang membaca gitu. Ijtabahu wa hadah wa hadahu. Nah, paling kan kita baca andai waqaf pada kata itu, tinggal ijtabahu wa hadah gitu kan. Kada ada lagi yang membaca kita temui dalam menghafal, dalam mengaji, kan, dalam video-video. Allah alam, apakah ada kalian menemukan hasilnya tuh menyetel melihat-lihat gitu, lumayan lah kan di YouTube mengaji itu kada ada menemui yang membaca dengan itu tadi lah. Tapi dalam taklim masih diajarkan lagi lah, karena memang itu teriwayatkan juga dibaca, ada bacaan dengan kayak itu tadi. Ijtabahu wa hadah ada tapi dikit lah, karena yang lebih nampak itu ya yang berikutnya ini kan 2/3 bacaannya. Ya lanjut, kalau ada yang mau ditanyakan catat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-farqu baina raumi wal ikhtilasi. Perbedaan antara raum dan ikhtilas.
يشترك الروم والاختلاس في تبعيد الحركة ويختلفان فيما يلي. Jadi Fima apa? fima yali. Ya, fima yali. Jadi raum dan ikhtilas di sini memiliki persamaan pada sebagian harokatnya. Apa? Sebagian harokat. Tab'id itu apa maksudnya? Sebagian. Menyebagikan, maksudnya tuh kedepul ya. Apa yo terjemah tepatnya? Yang penting itu yaitu menjadikan hanya sebagian. Nah, gitulah. Bukan pada sebagian harokatnya, mungkin terjemah lebih tepatnya itu pada membaca hanya dengan sebagian harokat. Nah, gitu mungkin lebih tepat, lebih mudah dipahami. Bisa dikatakan apa yo kalau kita manu kopling tuh angkal ya gitu, tak ada pul manunya gitu. Ya lanjut. Wa yakhtalifani fi ma yali. Dan namun ada juga perbedaannya sebagai berikut. Pertama, raum yu'ta fihi bisulusil harakati ay inna zahiba minal harakati aksaru minal baqi. Jadi yang pertama perbedaannya tuh raum itu harokatnya sepertiga harokat, yaitu membuang atau membuang dari harokat itu lebih banyak daripada sisanya. Yang kedua, yakunu fil harfil mauqufi alaih, terjadi pada saat waqaf. Jadi raum ini terjadi pada waqaf saja, kada pada secara wasol kada. Terus yang ketiga, la yakunu illa fi dhammati wa kasrati wal kasrati. Tidak terjadi tidak terjadi raum kecuali pada harokatnya dhammah dan kasroh. Nah itu. Yang kedua, ikhtilas. Pertama, perbedaannya ialah yu'ta fihi bisulusail harakati ay inna zahiba minal harakati aqallu minal baqi. Jadi ikhtilas di sini adalah harokatnya itu 2/3, yaitu membuang dari harokat itu lebih sedikit daripada sisanya. Nah jadi raum tadi kan membuang lebih banyak, ya ini yang dibuang 2/3, sedangkan yang ikhtilas dibuang 1/3, dibacanya 2/3. Yakunu, yang kedua, yakunu wasatul kalimati awil kalami nahu. Jadi terjadi pada tengah-tengah kata atau kalimat. Contohnya pada kata fani'imma. Nah, fani'imma, kalau yang sempurnanya kan kita biasanya pada riwayat Hafiz membacanya fani'imma. Di ainnya tuh jelas kasrohnya gitu nah. Itu ada di footnote-nya tuh nah. Wal ikhtilasu innama huwa fi kasratil ain wa huwa ala riwayati qaulun wa itu dua dari kata riwayataini lah. Ala riwayatai qaulun wa syu'bah. Ini sama di ayat kita ada, coba kalian cek itu dua-dua itu bijannataihim jannataini zawatai ukulin, sama awalnya ada nunnya nun tasniyah, tapi ketika ini jadi mudhaf hilang itu nah. Awalnya itu ada riwayatain ala riwayataini, ketika ini jadi mudhaf hilang nunnya. Fabaddalnahum bijannataihim jannataini zawatai ukulin zawatai. Nah itu sama dengan ini wahia ala riwayatai qaulun wa syu'bah. Ini adalah dibaca atas riwayat, dua riwayat, yaitu qaulun dan syu'bah, dan juga bacaannya Imam Abu Amr. Nah, jadi kayak apa itu? Ada mencoba-cobalah cari tahu. Di YouTube kan? Hah? Di YouTube. Ah, kayak apa? Coba Bang. Jadi itu kan ini dari anu Jepang, Syekh Aiman juga nonton YouTube-nya. Jadi di sisi jersey itu di situ asalnya tuh dua kata. Ni'ma lawan ma. Nah, itu asalnya. Jadi kan digabung ni'ma gitu nah. Jadi cara membacanya mohon maaf sebenarnya khilaf. Ini yang jadi, memang ngalih ya kan. Karena kita memang kadang pakai dalam bacaan hafalan satu kan. Kemudian dahulu memang pernah talaki ini berapa kali sirin
dikiti lagi banyaki ngalih membahasakannya ini memanglah, tapi akhirnya sampai ada yang kada di komen sidin lagi dahulu tahun berapakah itu pernah membaca, tapi kan kalau mau cari tahu ke lain lagi yang memang sidin kaum menyatakan yakin kayak itulah gitu, bahkan cerita lah waktu membaca ini dengan Ustaz Abdul Wahid kakak yang setopik itu, sidin ceritakan sidin membaca jualan Syekh Sufyan Marbu, sidin menyambat juga yang ku ingat kayak ini pang dahulu waktu talaki, artinya kan sidin ini memang pernah membaca, setelah pernah membaca juga kan gitulah, cuma yang kami katakan kepada kalian yang kami ingat seingat-ingatnya dahulu waktu talaki seperti ini, kami berusaha untuk membacakan secocok mungkin, tapi kadawani memastikan kayak ini bacaan Nabi, nah gitulah. Siapa yang didapat yang diingat? Jadi pada kata fani'imma dengan ikhtilas dibaca fani'imma. Nah ya, fani'imma kada dibaca pul ainnya fani'im dengan fani'immahi wallahu a'lam. Yang diingat yang kawa dicontohkan yaitu lah, tapi intinya adalah tab'idul harokah, harokatnya dibaca sebagian aja, yaitu 2/3 tidak dibaca pul, agak cepat diambil sebelum menjadi harokat yang pul. Fani'im kalau pul ya kan, fani'imma dengan fani'immahi gitulah. Ya lanjut. Terus yang kedua pada kata yahiddi. Ya, pada riwayat yang ini dibaca dengan fathah haknya ya. Yahaddi. Cara bacanya Siapa yang didapat? Jadi cara membacanya kalau yang sempurna kan yahaddi. Jadi kalau yang ikhtilas tuh yahaddi. Ya, dibaca angkal sebagian ya. Yahad ya itu lah yahaddi. Kada dibaca full yahaddi. Ya, lanjut. Terus pada Tapi ini ada tuh keterangannya footnote, itulah bi khulfin anhu. Bi khulfin anhu itu maksudnya dengan lawannya juga gitu. Nah, itu ya lanjut. Karena insyaallah tuh kalau Mbah tamat Haliyatul Tilawah ini kita bicara lebih detail apa gerang bi khulfin anhu itu. Maksudnya dengan kebalikannya juga, dengan lawannya juga. Nah, gitu. Ya, lanjut. pada kata khudil afwa wa'mur. Wa itu dibaca dengan wa, kada dibaca dengan wa lagi. Lihat itu kan kada ada hamzahnya dimatikan tapi jadi mat itu. Ya. Baca. Ya, baca. Belum dapat yang ini dulu. Hah? Belum dapat mencari. Belum dapat. Oh iya kah? Cara bacanya. Ini kan tadi dibaca dengan angkal ya Allah. Dibaca idgham nakifnya itu, ikhtilasnya itu dibaca dengan 2/3. Itu yang footnote-nya itulah yakunu fi fathatil wawil ula, dibaca dengan ikhtilas 2/3 harokat pada waw yang pertama. Ayatnya kan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin ya. Maka dibaca waw ini ada 2 bacaan sebenarnya pada riwayat ini tadi. Riwayat As-Susi dari Imam Abu Amr ini dia mengidghamkan 2 huruf yang sama walaupun berharokat. Contohnya apa? Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Ar-Rahim Maliki. Mim ketemu mim padahal walaupun berharokat itu diidghamkannya. Paham dulu idgham kabir namanya, idgham yang awal huruf pertamanya berharokat juga tapi dimatikan lalu diidghamkan. Nah, itu memang ada bacaan yang gitu tapi bukan bacaan kita, tapi kita untuk tambahan pengetahuan, maka bacaan yang paling yang pertama itu sebenarnya adalah idghamkan. Khudhil afwa murbil urfi, khudhil afwa wa-nya panjang lah, kada lagi dimatikan dengan hamzahnya. Khudhil afwa murbil urfi wa a'rid anil jahilin. Yang kedua dengan waw yang pertama dibaca dengan 2/3 harokatnya. Khudhil afwa wa murbil urfi ya. Khudhil afwa nah, kalau dipahami 2/3 waw yang pertama yakunu fi fathatil wawil ula ya. Paham? Insyaallah tambahan pengetahuan, mudah-mudahan kawa dilanjutkan, bah kalian khatam tuntung hafalannya gitulah. Ya, lanjut. Terus yang ketiga yakunu fil harakati sulus salasi. Terjadi pada 3 harokat yaitu dhammah, kasroh dan fathah.
Ya, jadi ikhtilasnya ada pada ketiganya, ya kan? Kayak kata ya haddi tadi ada juga. Kalau raum tidak ada pada fathah, ya tatbiqat. Dua halaman Tatbiqat yaitu penerapan atau pengaplikasiannya. Al-aujahul Aujuh, al-aujuh. Al-aujuh jaizatu fil waqfi ala kalimatin nasta'inu wa ma syabihaha. Syabaha fi'il madhi lah, syabaha yusyabihu wa ma syabaha. Maksudnya apa? Wakaf pada kata nasta'in dan yang menyerupai itu. Kalian paham aja yang menyerupai itu apa maksudnya, ya kan? Bilanya didahului dengan keni, kemudian ujungnya hurufnya dhammah, ya kan? Gitu paham aja. Kriteria kata nasta'in itu tuh apa dan apa yang kawan dibuat dalam kata itu. Kemudian kan yang di bawahnya itu ada al-hamid. Apa yo? Kau yang kau diserupakan dengan kata al-hamid yang terbuat dalam golongan itu. Mustaqima. Apa yo yang kau digolongkan dalam kelompok itu maksudnya yang syabahaha. Nah, syai fa'buduh. Pahami aja apa yang menyerupai dengan kata itu tadi, ya. Silahkan. Laha sab'atu aujahin jaizatin indal waqfi tafsiluha katali. Jadi pada kata nasta'in tersebut terdapat 7 cara membaca yang boleh. Perinciannya sebagai berikut. Pertama, menggunakan sukunul mahdi atau sukun asli ma'a salasatin aujahin. Aujuh lah jimnya dhammah. Aujuh ma'a salasatin aujuhin lil maddil aridi lisukuni. Jadi yang pertama itu dengan sukun mahad dengan menggunakan mad arid lisukunnya. Ini ada 3. Panjangnya kan 2, 4, 6. Contoh Ya, praktekkan namanya kata tatbiqat ya Allah. Baca aja dulu, baca ketujuhnya itu, ba dengan jimnya baca, hanya praktekkan ketujuhnya. Terus yang 2 ar-raum ma'al qasri. Dibaca dengan raum dengan harokatnya 2 harokat. Yang ketiga al-ishmam ma'a salasati aujuhin lil maddil aradi li sukuni. Ada 3 cara juga. Nah, jadi pertama dengan sukunul mahdi pada kata nasta'in. Nasta'in 2 yang 4 ulang. Langsung aja dah, kan kita detail kan tadi manukan. Kalau langsung baca aja kan ada penjelasan lagi. 1 2 3 4 5 6 7. Langsung aja baca. Lihat mulutnya. Dari awal ulang. Nasta'in nasta'inu Nah, ada yang mengulangi teh. Sekira jelas bukan dengar. Kayak kalau udah jamak itu kan udah pengulangan lagi, usahakan gitulah biar aja. Coba ulang lagi. Jadi langsung aja nasta'in. Nah, kayak itu aja lagi menjamak, mencontohkan langsung ketujuhnya. Kada ada pengulangan, kada ada penjelasan lagi kalau udah gitu ya. Jadi tiap perbintang aja meroyakannya kayaknya sudah dibaca, langsung praktek aja lagi. Nah, coba ulang dari pertama sampai ke-7. Kada ada pengulangan, kada ada penjabaran lagi ya. Nasta'inu nasta'in. Iya. Nah, jelaskan dulu bintang kedua, Mbah Tuntung langsung baca semuanya. Yang kedua al-aujuhul zaizatu fil waqfi ala kalimatin. Kalimati aja kalau itu misalnya, karena itu mudhaf ilaihi ya, kata di dalamnya itu. Jadi ala kalimati al-hamid.
cara membaca pada kata al-hamid wa ma syabahaha. Cara membaca kata pada al-hamid dan sejenisnya. Laha arba'atu awjuhin jaizatin 'indal waqfi tafsiluha kattali. Pertama, jadi di sini pada kata al-hamid ada 4 cara membaca ketika waqaf sebagai berikut. Pertama, as-sukunul mahdi ma'a salasati awjuhin lil maddi 'aridi li sukuni. Yang pertama sukun asli atau sukun mahad dengan 3 cara membaca, yaitu dengan mad arid di sukunnya 2, 4, 6. Yang kedua ar-raum ma'a qasri dengan raum dan dibaca 2 harokat. Latihannya sebagai berikut. Al-hamid 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 Al-hamid. Ya, di-nya lah. Jadi harokatnya dibaca angkal dikit sepertiga. Di-nya itu adalah harokatnya. Tapi ingat itu jarang dipakai. Ya, itulah ya. Yang ketiga, al-awjuhul jaizatu fil waqfi ala kalimati al-mustaqima. Cara yang dibolehkan pada saat waqaf membaca pada kata al-mustaqima. Apa bedanya dengan yang pertama dengan yang kedua, yang ketiga itu apa bedanya, yuk? Bedanya yang pertama tadi kenapa jadi ada 7, yang kedua kenapa jadi ada 4, yang ini kenapa jadi ada 3? Apa bedanya golongan yang pertama tuh, apa bedanya dengan golongan kedua, apa bedanya dengan golongan yang ketiga? Barisnya. Nah, harokatnya. golongan yang pertama ujungnya adalah dhammah. Kalau ujungnya dhammah kayak nasta'inu itu 7 boleh, ya kan? Kalau al-hamidi maka padanya itu ada 4, ada raum, ya kan? Adapun jika itu fathah, ini yang kita ketahui sebelumnya hanya ada 3 bacaan, ya. Lanjut. Laha salah satu aujuhin jaizatin 'indal waqfi tafsiluha kattali. Jadi ada 3 cara membaca pada kata al-mustaqima, yaitu as-sukunul muhdi ma'a salasati aujuhin lil maddi 'arid lis sukuni. Jadi cara membacanya dengan mad arid lis sukun saja karena barisnya fathah. Coba latihannya sebagai berikut. Al-mustaqim Al-mustaqim Al-mustaqim. Terus yang keempat, al-awjuhul jaizatu fil waqfi ala kalimati syai'un wa ma syabahaha. Cara membaca ketika waqaf pada kata syai'un. Laha sab'atu aujuhin jaizatin 'indal waqfi tafsiluha katali. Apa bedanya syai'un dengan nasta'in? Nah, nasta'in dengan syai'un. Tanwinnya itukah yang dipandang? Lain, Bang. Apanya? Ninya apanya? Matnya tuh. Mat apa itu? Matlin. Nah, matlin itulah yang tergolong pada matlin, maka padanya ini perinciannya, ya. Lanjut. Jadi ada 7 cara membaca pada kata syai'un tadi. Yang pertama menggunakan sukunul mahdi ma'a salasati aujahin maddalin. Yang kedua ar-rawmu ma'a maddi fi harfil lin madan ma. Apa itu maksudnya, kena maktuban mantukon. Hah? Maktuban mantukon. Mad dan ma itu tuh apa maksudnya? Maktuban mantukon aja. Lain. Itu ada footnote-nya satu tuh apa? Taqaddama ta'liq ala harfil lin fi babil maddi wal qasar halaman 220. Footnote-nya itu adalah mad dan ma itu dengan suatu mad yang kayak itu, namatnya itu tuh apa maksudnya mad dan ma? Terus tuh di halaman 220 tadi ada tulang saya footnote-nya. apa?
footnote-nya ada ulang. Nah, ya itu apa? Halaman 30 ulang. 220 mad dan ma dunal maddit tabi'i biqalil, ya kan 3 halaman apa? Unzur al-idha'ah fi bayani usulil qiraah li Syekh Ali Muhammad Ad-Dabbagh halaman 20. Berarti ini merujuk ke kitab lain ya kalau. Cuma ini kalau kita baca yang keempatnya itu tuh dunal maddit tabi'i biqalil. Oh. Footnote yang keempatnya itu kalau dipahami. Ada baca itulah, sudah paham lah. Udah paham kita? Belum. Baca. Udah paham. Wa dzalika li'anna zamanal qasri li harfil maddi yubda'u qiyasuhu min harakatil harfi sabiq ala harfil maddi wa amma zamanu maddil lin fayabda'u qiyasuhu ba'da tarhi zamanil harfil maftuhi sabiq ala al-wawi wal ya'i al-layyinatai alli apa tuh bacanya alal wawi wal ya'i Lil al linaitain apa gitu? kelebihan ya disebutin lah kayak kelebihan ya kayaknya kelebihan ya sebutin nih alal wawi wal ya'i al-layyinataini layyinataini layyinah yang lembut, waw dan ya yang lembut, wallahu alam. La'alla shawab, mudah-mudahan yang betul itu kelebihan cetakan satu huruf lah. Alal wawi wal ya'i al-layyinataini. Jadi setelah nun tuh nah, nun yang pertama kelebihan ya sebuting kayaknya. Wa alaihi faqauluna an maddilin innahu yumaddu 'indal waqfi 2 4 6 kalamun fihi tajawuzun li wujubi tarhi zamanil harfil maftuh fil halati tsalat wallahu a'lam amlahu ad-doktor Aiman Rusdi Suwaid. Jadi ini bedanya, maksudnya kalau pada mat arid disukun ya kan, misalnya pada kata yang 3 di halaman 318 contohnya itu nasta'in, alhamid, mustaqim. Contoh lainnya apa lagi loh? Kal a'lam, gitu lah. Fa'alu, misalnya yang didahului dengan matnya itu harokatnya, huruf matnya itu cocok dengan harokatnya, ya kan? Kalau nya kasroh didahului kawannya kan ya kan? Kalau dhammah kawannya waw, kalau fathah kawannya alif. Ketika ini kayak itu tadi, hitungan panjangnya itu tadi dihitung dari awal harokat yang cocok dengan huruf matnya. Kal a'lam, fathah lam itu udah terhitung panjang mulai awal, ya kan? A'lam, fathah lam dan alif setelahnya. Al-hamid, hamid, mi-nya itu kasrah mim-nya itu udah terhitung awal-awal pemulaan hitungan. Nah, ada spidol kah? Pinjam ya. Al-hamid. Ini kan harokatnya cocok berkawan dengan huruf matnya, ya kan? Jadi harokatnya ini udah dihitung awal mat. Fa'alu, 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 bu. Nah, dhammahnya ini udah dihitung awal mat dengan waw yang cocok dengan harokatnya itu tadi. Kal a'lam, kal a'lam, lam, fathah diikuti dengan alif. Awal fathah lam itu dihitung awalnya. Tapi kalau syai, ya, syai, ya mat inilah tidak dihitung dari awal harokat ini, karena harokat ini tidak cocok dengan huruf matnya. Khauf, khauf. Nah, matnya itu ya ini. Nah, tidak dihitung dari awal fathahnya ini. Nah, kalau dipahami lah, awal hitungannya itu beda dikit, makanya katakan dipanjangkan dengan satu mat yang di bawah dikit dari mat tabi'i kalau di pada keadaan di ujung dimatikan. Kenapa awal menghitung ini yang beda? Anggap kita khauf kan ketakutan dengan khauf sepatu. Hitungan bedaan itu dengan khaufun dengan kufun. Anggap kalau ada kata ini apa namanya? Kuf
dari dhammahnya ini udah dihitung awal panjangnya. Nah, ya. Nah, tapi kalau qaaf itu ini belum dihitung. Ini aja dihitung 246-nya itu tadi. Di bawah dikit daripada memahami hitungan awal ketukan hitungannya itu. Kalau dipahami dikit aja bedanya, ya kan? Makanya ala kulli syai'in dengan ala kulli syai'in kepanjangkan dikit dua harokatnya. Kalau ini makanya di bawah dikit dua harokatnya dibandingkan dua harokat maqtu'in. Ala kulli syai'in bukan ala kulli syai'in. Duanya itu nanti di bawah dikit lembut banget. Mungkin kalau kita kadang kaji dengan kita pada tahu untuk bandingkan hitungan awal ketukannya ini nah, ya. Nah, jangan nih. Nah, ini ya hitungan awal ini. Kelihatannya yang di belakang lah. Dua kelompoknya Ji paham lah. Udah deh. Kalau dipahami lah. Insyaallah mudah-mudahan. Jadi bacanya tuh 3 juga ya. 3 Yang 246 juga. 246-nya itu 3 cuma di anu yang halaman 220 tadi. 246-nya itu adalah kalamun fihi tajawuzun. Ini adalah perkataan yang dialami itu adalah kalam yang ada majaznya. Tajawuzun itu maksudnya kalam takalama bil majaz. Dia ngomong dengan majaz. Karena wajibnya juga menghitung 246-nya itu dengan membuang ketukan awal harokat yang pertama yang kada cocok dengan huruf matnya itu tadi. Yaitu tuh ada yang tuh yang pemotong tengahnya itulah beda dengan yang di belakang, yang di bawah itu mulai awalnya itu tadi. Maka dikatakan 246-nya itu pun dikit di bawah dibandingkan dengan kalau memang itu arif disukun yang harokatnya cocok, matnya itu harokat huruf mat cocok dengan harokat yang sebelumnya. Ya, alam cocok kada? Paham kalau maksud cocok lawan kada tuh? Nah, alifnya mbahnya mengikuti fathah. Cocok karena memang kawannya, kada mengubah mulut gitulah. Fa'aluh. Beda dengan syai kan, syai awalnya dibuka timbul dia pecah. Hah? Tuh lah. Beda dikit aja. Ya, jadi ini adalah kalam yang dalam mengandung majaz, maksudnya 246 itu pun juga dengan wajibnya kita membuang dulu li wujubi tarhi zamanil harfil maftuh fil halati salat dengan hitungan 246 itu dengan udah membuang hitungan huruf fathah yang pertama itu dari hitungan 246-nya itu tadi. Wallahu a'lam, ujar beliau. Inilah yang didikteakan, diimlakan oleh Dr. Aiman Rusdi Suwaid, wallahu a'lam ya. Sadarlah membaca syai' itu beda dikit dibandingkan kalau kita membaca matobi itu beda dikit. Ala kulli syai'in dengan kalau kita membaca misalnya kan syi'a, syai'in dengan syai'in. Nah, dikit aja bedanya, ya kan? Wallahu a'lam ya. Jadi baca 246 ya 246 cuma udah dipotong dikit dengan hitungan harokat fathah yang pertamanya itu tadi. Bacanya santai ya kayak kita membaca juga, cuma kan kadang kita sadar atau kadangnya lagi dengan itu. Lanjut. Ya, lanjut silakan. Yang ketiga al-ismamu ma'a salasati aujuhin maddalin limaddin. Yang ketiga dengan cara ismam ada 3 bacaan juga dengan madlin panjang 246 ya baca jangan 42 ya lo. Angka tuh memang kalau ini betatai angka itulah kalau yang satu angka 2.2020. Tapi kalau nya berpanjang itu membacanya itu tetap membacanya itu dari kanan juga. Maksudnya lah 2022, 2021, 2020 bacanya tetap mulai kita yang 2020-nya yang dibaca. Ya kalau memang dalam satu angka ini mulai kiri ke kanan, tapi urutan angka itu tetap itu lah. Paham maksudnya lah? Ya. Contoh latihannya ya langsung baca ketujuhnya ya. Padahal amnya salah lah. Syai'un syai'un dikit ya.
syai'u. Mati dulu, hanya dulu ya. Ismam itu kan mati dulu. Masih yang rom tadi sudah ada. Kalau raum itu adakah 46? Kada doang. Kada da. Astagfirullah. Ya, terbayang udah ingatlah. Nggih. Kada da raum itu 246 karena raum itu hukum masal ya kan? Ingat raum itu hukum masal hanya ada 2 rakaat saja. Amun gitu 9 jadinya totalnya. Ya ulang. Dari awal. Bismillah. Syai' syai'un syai' Iya. yang Terbayang lah urutannya itu lah, terbayang lah. Mudah-mudahan kau terbayang ya kan. Gitu untuk ke depannya itu terpakai banget memahami pola itu, nah lalu membacanya berurutan langsung 4 dibaca 4 7 baca 7 apa yang dibaca mulai mana gitu kan. Ini untung lagi berkitab nih berpanduan. Karena ada tuh karena kalau kita tamat lihat tilawah ini lo pakai logikanya aja lagi yang dipakai. Kau kada memikirkan urutannya apa gitu kan lah. Ya lanjut lo. yang kelima, al-aujuhu jaizatu fil waqfi ala kalimati fa'buduhu wa ma syabahaha. Cara membaca yang dibolehkan ketika waqaf pada kata fa'buduhu dan yang sejenisnya. Laha ad-dhamiru Lihaid dhamiri salah satu madzahiba jaizati indal waqfi tafsiluha katali. Jadi pada fa'buduh tadi kan terdapat hak dhamir yang terdapat 3 pendapat ulama. Perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, ala madzahibil man'i waqafu bisukunil mahdi ma'a salasati awjuhin lil maddil aridi. Jadi yang pertama, pendapat yang melarang itu waqaf dengan dengan sukun mahad atau sukun asli dengan 3 cara bacaan, yaitu dengan 642 246 ya bacanya lah 246 membacanya mulai kanan. Mulai kanan kan kayak kita baca Arab juga 246. Nah coba baca dulu ini mazhab yang pertama, jadi per mazhab kita baca lah langsung baca mazhabul man'i 3 wajah, baca ketiganya dulu. Karena yang ba mazhabul jawaz baca, karena yang jim baca. Nah baca yang mazhabul man'i dulu. Kata fa'budu Yang kedua, ala mazhabil jawazi mutlaqan fiha sab'atu aujuhin jaizatin tafsiluha katali. Pendapat yang bolehkan secara mutlak ada 7 cara bacaan. Yang pertama, dengan sukun mahad ma'a salasatin awjahin lil maddil aridi lisukuni, dengan 3 cara bacaan pada sukun mahad dengan panjang 246. Yang kedua, dengan ar-raum ma'a qasri al-ishmamu ma'a salasatin awjuhin lil maddil aridi lisukuni. Yang ketiga, dengan bacaan ishmam dengan panjang 2, 4, dan 6. Yang yang ini kan sukun mahad, dan yang jim sukun mahad juga itu udah dikoperangkan dengan contoh yang tadi lah. Jadi yang jim pun udah kalau dipahami sama aja mazhabul tafsil dengan mazhabul man'i pada keadaan ini ya kan. Dan yang jawaz pun yang bintang pertama sudah dibacakan dengan contoh yang tadi. Total 7, 3 udah dibaca sama dengan yang tadi. Baca mulai dari yang 4, 5, 6, 7. Itu aja lagi baca, tinggal 4 aja dan 7 yang dibaca. Dari yang ar-raum tadi. Iya. Ar-raum contohnya fa'buduhu
Itu yang ismam. Fa'budu. Iya. Jadi kan kalau kita wakaf itu kan hak itulah jangan lawan monyongnya dipertahankan, tapi keadaan mulut awal normal. Anggap sukun mahatnya kan fa'budu kan hak mati, kada ada hak mati itu dengan monyong ya kan. Taf'alun sama itu keadaannya taf'alun lun. Itulah yang perlu diingat. Makanya kalau fa'budu udah monyong apalagi enak dimonyongakan ya kan. Tapi mati dulu, kembali ke mulut keadaan awal. Namanya irja, mengembalikan mulut ke keadaan awal. Fa'budu adalah wallahu alam. Jadi itu matikan yang sama yang kata yang tadilah taf'alun, ta'malun, lun. Itu dah kita ingatkan lah. Cuma kadang kalian ingat atau kadangnya lagi tidak dibaca taf'alun. Nun mati tetap monyong, taf'alun. Ya, ta'malun. Dalam sini tetap bukan tetap dipertahankan, tapi ketika nun mati udah kembali keadaan mulut awal normal. Ta'malun, nah kembali keadaan awal. Wallahu alam. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Nilai lain kajian yang mungkin ajak kita tak amalkan ya, tapi tambahan tetap perlu diketahui. Kalau bagi yang memang betul-betul hendak mendalami kan kita perlu tahu juga dengan baca ini tadi. Jadi kita bukan cuma tahu apa yang orang banyak tahu, tapi kita kalau itu tahu apa yang banyak orang lain kada tahu. Nah, kalau orang banyak tahu ya kan umum aja udah tahu biasa. Kalau orang lain banyak kada tahu, kita tahu alhamdulillah. Nah, yeah. Kalau kada ada yang mau ditanyakan, kita tutup kajian kita kali ini. Ya Pak, ada kada? Kada ada. Ya wallahu alam. Lanjut kajian aulia karena